juga ingin menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Saya dengan rekan-rekan saya Nurul Husna, Saya Vanessa Tukena Ayuri. Saya Salsabila. saya Nanda. Tahapan pertama dari siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu penguapan dari permukaan air yang disebut dengan evaporasi dan penguapan dari tumbuhan melalui stomata yang disebut dengan transpirasi. Proses penggabungan evaporasi dan transpirasi disebut dengan evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan sebuah tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut dalam siklus hidrologi. Air yang menguap berubah menjadi partikel es yang sangat kecil. Proses pengakibatnya terjadi karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer. Partikel es kemudian berubah menjadi awan. Semakin banyak partikel esnya, awan semakin berwarna hitam. Tahapan ini disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, awan berpindah dari lautan menuju daratan, begitupun sebaliknya. Proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal yang terjadi karena adanya arus angin atau perbedaan tekanan udara yang disebut dengan adveksi. Awan kemudian akan mencair karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama akan meningkat. Ketika awan tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya, maka keluarlah hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Jika suhu kurang dari 0 derajat Celcius, akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Air hujan yang turun ke permukaan air bergerak dari daerah yang paling tinggi menuju daerah yang paling rendah melalui saluran. Saluran yang dimaksud yaitu sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Air hujan yang turun ke permukaan bumi tidak seluruhnya mengalir pada tahap lintasan, namun akan mengalir pula ke tanah. Proses perembasan air hujan ke pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap tersebut masuk ke lebih jauh ke lapisan tanah dan bergerak secara vertikal yang disebabkan oleh gravitasi yang membuat air bergerak semakin ke bawah. Lapisan demi lapisan sampai ke titik temu di mana air berkumpul di bawah tanah menjadi air tanah, dan air tersebut meresap sampai ke lautan. Siklus hidrologi atau siklus hujan dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergeseran molekul air. Siklus tersebut ialah siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek. Siklus pendek dimulai dari air laut yang mengalami proses penguapan atau disebut juga dengan evaporasi. Uap tersebut kemudian akan mengalami proses kondensasi yang akhirnya terbentuk awan yang mengandung air laut. Setelah itu, awan tersebut akan mengalami presipitasi atau mengeluarkan rintik-rintik hujan di permukaan air laut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses atau siklus hidrologi. Faktor-faktor ini disebut dengan faktor meteorologis seperti sinar matahari, udara, kelembaban, suhu, air,
kecepatan angin, tekanan udara, dan lain sebagainya. Dari berbagai faktor tersebut, panas matahari merupakan faktor utama bagi berlangsungnya siklus hidrologi. Peran matahari dalam siklus hidrologi adalah mendorong laur air dengan cara menghasilkan panas berupa radiasi cahaya matahari yang menyebabkan adanya penguapan. Penguapan ini menghasilkan awan dari uap air yang berasal dari air permukaan atau disebut juga dengan evaporasi maupun tanaman atau transpirasi. Siklus sedang sama halnya dengan siklus pendek. Siklus sedang diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap air. Uap air tersebut kemudian mengalami proses evaporasi hingga akhirnya menjadi awan. Awan akan terbawa oleh angin menuju daratan dan terjadi proses presipitasi. Setelah itu, awan akan menurunkan hujan, jatuh ke daratan, dan air yang berada di darat akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju sumber air atau lintasan. Adapun air hujan yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan kemudian melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya berakhir di lautan. Energi dari sinar matahari akan menghangatkan permukaan air laut kembali sehingga air akan mengulangi atau melanjutkan siklus berikutnya. Proses siklus air panjang diawali dengan proses penguapan air. Kemudian, uap tersebut akan mengalami proses evaporasi, transpirasi, dan sebagian kecil uap masuk ke atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat dalam bentuk es atau salju menjadi gas. Kemudian, awan tersebut bergerak dibawa oleh angin menuju ke tempat yang relatif lebih dingin dan akan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk hujan es atau hujan salju. Salju-salju tersebut akan menumpuk dan membentuk gletser, dan kemudian gletser itu akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju air permukaan. Air yang jatuh ke permukaan bumi berkumpul di sungai dan danau, jatuh ke lapisan batuan berpori, dan sebagian besar mengalir kembali ke arah lautan. Kemudian air tersebut akan mengulang siklusnya.